digunakan, berapa banyak, sama siapa partisipannya kayak gitu. Ya nggak sih? Tes kemarin sih gitu. Lin, Mantap. Gimana Lin, gimana? Kayaknya udah paling siap ini, Pak. Udah siap banget nih. Udah paling siap nih, Pak. Absen 13 nih, Pak. Kelompok 3 duluan berarti, guys. Perwakilan nanti kelompok itu Pak, absen 13 Pak. Ya, udah mantep banget lah. Zaki Zulkarnain, Pak. Udah tajam analisisnya ini, Pak. Absen 13 nih, Pak. Udah berdasarkan penelitian terdahulu itu ya. Udah masuk semua ya? Oke. Thank you, tadi saya udah ikut di semua grup di beberapa. Sebelum kita presentasi lah. Tapi presentasi dulu lah, nanti kita ngobrolin nanti. Oke, sekarang grup 4 dulu deh presentasi. Monggo, silakan. Setelah itu nanti next-nya grup, udah bisa share belum sih? Udah bisa ya. Setelah itu grup 1. Setelah grup 4 selesai, grup 1. Silakan. Silakan grup 4. Udah cepet, di grup 4 ada yang... Oke. Share screen dong. Hiria keluar masuk ya, Mbak Hiria ya. Oke. Siapa presentasi? Jadi belum sempat bahas siapa yang mau presentasi, Pak. Ya, sambil diskusi aja siapa yang presentasi, silakan. Yang share screen aja Pak sekalian. Terserah kalian lah itu. Ya, jangan lama-lama, nih waktu jalan terus nih. Let's go. Yaudah saya aja Pak. Siapa nih, Mas? Dan Pak. Tidak, Mas Dan. Oke. Jadi di sini kami karena saya masih ngawang-ngawang juga Pak. Ini proposal ujian tengah semester, proposal penelitian, judulnya itu tinjauan pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya izin bertanya, ini memang dari sananya emang udah XXX gitu Pak ya? Oh, ya Pak. Maaf Pak, masih mute. Ya, enggak, itu berdasarkan beberapa usulan, sebaiknya juga disamarkan untuk wilayah. Apa-apa, usulan keren. Jadi yang saya lakukan itu, monggo silakan terus. Baik Pak. Lanjut ke bawah. Ya, menurut kami sih, menurut kelompok kami, di font dalam tulisan program studi Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN 2020 ini dia tidak konsisten gitu. Dimana di sini fontnya masih font 18, yang seharusnya fontnya berapa? 16 gitu ya Pak. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, selanjutnya menurut kelompok kami yang di nomor 4 ini kan ada metode pengumpulan data, cuman di daftar isinya ini masih dibagi lagi jadi jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Nah, menurut kami dalam daftar isi ini tidak perlu dituliskan lagi gitu bagian sub babnya dalam daftar isi ini. Gitu. Next, ya. Nah, di sini menurut latar belakang ya, dia memang kalau menurut kelompok kami dia telah sesuai gitu, dia dibuka dengan APBN. Kenapa? Karena
dalam tinjauan pelaksanaan pungutan PPh pasal 22 dari pemerintah ini kan berarti memang setiap pemerintah belanja menggunakan anggaran negara kan dia memungut PPh pasal 22. Nah, setiap belanja negara itu kan itu tertuang dalam APBN. Makanya pertama dia membahas APBN ini menurut kami udah tepat gitu. Namun dia hanya membahas tentang tiap tahun selalu meningkat gitu. Dia tidak memberikan data sebenarnya. Dia tidak ngasih datanya. Sebenarnya meningkatnya itu yang mana sih gitu. Jadi menurut kami dia memberikan opini tanpa ada basis yang jelas gitu. Ada basis yang jelas. Nah, untuk selanjutnya ada di sini sebenarnya kesalahan minor sih Pak. Kesalahan minornya itu ada beberapa kata-kata yang typo gitu. Salah satunya adalah dengan meningkatnya. Harusnya kan dengan meningkatnya gitu Pak ya. Nah, next. Nah, di sini kan sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana penulis ini apa sih alasan penulis ini melakukan sebuah penelitian gitu kan. Nah, tentunya alasan penulis ini kan harus didasarkan dengan basis fakta dan sesuai kenyataan gitu kan ya. Tapi di sini penulis di sini hanya menyatakan opini saja gitu, opini bahwa tugas utama bendahara sebagai pengelola keuangan instansi sudah cukup berat gitu ya. Dia tidak memberikan basisnya dari mana sebenarnya informasi cukup berat itu, karena dia juga bukan merupakan bendahara pemerintah gitu. Jadi sebaiknya di sini dituliskan gitu. Nah, dari mana sebenarnya data bahwa tugas bendahara itu cukup berat. Next juga ada minor ya, kesalahan penulisan dalam kemungkinan gitu. Ini kesalahan minor aja Pak. Nah, selanjutnya dalam penulisan PPh, ini kesalahan minor juga, dia penulisannya nggak konsisten gitu. Dimana awalnya memang dia menjabarkan ya PPh pasal 22 ya PPh pasal 22 gitu, ada pasalnya. Sedangkan dia di sini menuliskan ya PPh 22 saja gitu. Tidak ada pasalnya. Next. Untuk pertanyaan penelitian, menurut kelompok kami ini telah tepat ya Pak ya. Karena dia tujuannya ini ingin membandingkan sebenarnya penyetoran dan pelaporan pajak bendahara pemerintah ini telah dilakukan tepat apa belum sih gitu. Makanya peneliti harus mengetahui dulu nih sebenarnya mekanisme penghitungan dan pemungutan PPh pasal 22 yang benar itu gimana sih. Baru nanti dia membandingkan dengan penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Kabupaten XXX ini, apakah telah tepat apa belum. Nah, apakah nanti udah misalnya nanti ditemukan ada yang belum tepat, nah maka nanti ada tujuan penulisan lagi nih, apa yang terjadi kendala gitu, dan pelaporan pajak PPh 22 terkait dengan barang yang dilakukan. Next. Nah, sesuai dengan tujuan penelitian itu harus sesuai dengan perumusan masalah yang tadi gitu. Jadi yang pertama itu dia ingin mengetahui mekanisme, berarti nanti tujuannya untuk mengetahui mekanisme penghitungan dan seterusnya gitu. Nomor 2 untuk meninjau proses penyetoran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, dan yang ketiga adalah proses penghitungan dan pelaporan pajak. Next. Nah, untuk metode penelitian ini dari kelompok kami tidak melihat adanya kekeliruan ya. Ini sah-sah aja gitu kalau misalnya metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif analisis deskriptif, penjelasan terkait dengan pelaksanaan. Cuman jenis penelitian ini mungkin ini kan basis analisis deskriptif penjelasan terkait proses pelaksanaan pemungutan gitu. Nah, mungkin sebaiknya harus dijelaskan lagi dalam kualitatif dan kuantitatif itu. Jadi kalau kualitatif itu bagaimana metode kualitatifnya itu, apakah nanti bisa studi kasus dan sebagainya gitu. Nah, untuk tempat penelitian ini sudah benar ya. Next, kelompok kami tidak ada melihat kesalahan. Untuk prosedur penelitian, survei terlebih dahulu objek penelitian apakah dimungkinkan. Selanjutnya, ini juga kelompok kami merasa ini tidak ada masalah. Lanjut ke metode pengumpulan data. Ini tadi ya, apa yang kurang harusnya dijelaskan gitu.
Di sini memang kuantitatif sudah dijelaskan, memang kalau kualitatif itu belum gitu ya. Saya contoh seperti studi kasus next. Nah, untuk sumber data sudah, untuk teknik pengumpulan data juga sudah gitu, wawancara terlangsung terhadap subbagian gitu. Nah, itu ya terserah sih, cuman menurut kelompok kami seenggaknya wawancaranya itu dijelaskan gitu. Nanti dalam lampirannya itu wawancaranya itu bagaimana sebenarnya, dan tekniknya juga berapa orang yang ingin wawancarai, dan untuk teknik observasi dan dokumentasi ini juga sudah menurut kami tidak ada kesalahan. Next. Untuk jadwal pelaksanaan penelitian menurut kelompok kami juga tidak ada kesalahan. Dan next. Nah, untuk penulisan daftar pustaka menurut kelompok kami di sini ada sedikit kesalahan minor gitu yang di dalam penulisan peraturan ini. Nah, di sini ada Indonesia pemerintah. Nah, seharusnya menurut penjelasan Bapak yang kemarin itu ditulis aja gitu di awal memang undang-undang, atau juga dalam autornya itu seharusnya tulisan pemerintah Indonesianya itu di belakang Indonesia itu nanti ditambahin koma gitu Pak, sehingga Microsoft-nya ini tidak otomatis gitu nama belakangnya taruh di depan jadi Indonesia koma pemerintah. Nah, itu saja sih Pak mungkin dari analisis singkat kami dari kelompok 4. Terima kasih Pak. Apakah ada yang ditambahkan atau gimana Pak? Ada yang nambahin nggak kelompok 4? Dari room 4 ada yang nambahin? Nggak ada? Oke, nanti kita bahas ya. Nanti sekarang berarti ke room 1. Terima kasih Mas Dan. Terima kasih dari kelompok 4. Sekarang kita ke kelompok 1 yuk. Monggo silakan kelompok 1 di-share. Baik, Pak. Apa sudah terlihat share screen-nya, Pak? Terlihat. Oh iya. Sudah. Untuk presentasi dilakukan oleh Kak Kevin. Mohon izin Bapak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Mohon maaf kalau analisnya masih salah-salah ya Pak, soalnya masih belajar juga. Sama, saya juga belajar. Ya, jadi yang pertama kami melihat dari judulnya dulu, dia bilang tinjauan pengaruh tax holiday terhadap investasi asing berdasarkan PMK sekian. Nah, menurut kami ini agak pecah fokusnya karena dia bilang tinjauan dan pengaruh. Jadi ada dua pokok pembahasan. Tinjauan dia meninjau penerapan PMK ini dengan keadaan di lapangan, tapi kalau pengaruh dia bicara hal lain, yaitu pengaruh tax holiday terhadap investasi asingnya. Lanjut Kak. Daftar isi masih aman. Kalau di latar belakang ini kami menemui beberapa kesalahan. Yang pertama itu terhadap yang dicetak warna kuning urutan keempat. Belum lagi jumlah populasi penduduk yang menempati urutan keempat. Ini tidak ada data. Maksudnya si penulis tidak mengemukakan dia mendapatkan data ini berdasarkan apa, dari mana. Yang pertama. Kemudian terdapat lagi kalimat mengingat Indonesia adalah negara berkembang. Ini datanya tidak aktual karena Indonesia sekarang sudah termasuk negara maju. Kemudian berkembang penting bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak luar, misalnya investor asing. Menurut kelompok kami di sini kurang ada elaborasi alasannya, kurang ada hubungan. Dia bahas Indonesia punya sumber daya alam yang berlimpah, kemudian dia bilang Indonesia adalah negara berkembang, kemudian langsung bilang kesimpulannya Indonesia butuh bekerja sama dengan pihak asing tanpa ada bridging, tanpa ada hubungan yang jelas antara kenapa Indonesia negara berkembang lalu membutuhkan kerjasama dengan pihak asing. Kemudian
Ada opini lagi yang dikemukakan oleh penulis di sini, pendapatan masyarakat yang cenderung rendah. Ini merupakan opini penulis karena beberapa masyarakat Indonesia walaupun presentasinya sangat kecil itu memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Jadi menurut kami ini opini penulis sendiri tanpa ada dasar yang jelas. Kemudian di paragraf selanjutnya, penulis menjelaskan bahwasanya sebelum investor asing memutuskan untuk berinvestasi, itu ada beberapa hal yang dipertimbangkan, yaitu dia bilang ada PDRB, upah minimum provinsi, dan ekspor. Jadi di sini di paragraf ini penulis hanya menjelaskan definisi saja. Jadi menurut BPS, PDRB adalah ini, upah minimum provinsi adalah ini, ekspor adalah ini, tanpa ada bridging atau hubungan. Maksudnya penulis itu tidak menghubungkan antara faktor-faktor ini dengan judul atau pembahasan yang ingin dikemukakan penulis pada karya tulisnya. Paragraf selanjutnya. Ini kesalahan minor, tidak ada tanda titik setelah kalimat. Lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat tadi kan si penulisnya berbicara tentang investasi asing. Kemudian setelah investasi asing, tanpa babi bu dia langsung bahas tentang si tax holiday ini yang ada di PMK sekian. Menurut kami seharusnya akan lebih baik lagi kalau misalkan penulis berbicara dulu atau membahas dulu tax holiday ini merupakan hal yang penting sehingga pemerintah Indonesia memberikan insentif atau fasilitas berupa PMK yang sekian ini. Bukan langsung jam dari dia bahas tentang investor asing, kemudian dia langsung bahas tentang PMK atau tentang si tax holiday ini tanpa ada hubungan yang jelas. Lanjut, Kak. Ini menurut kami terdapat kalimat yang ambigu juga yang ditulis sama penulis. Dia bilang penulis akan membandingkan secara singkat perbedaan antara karya tulis tugas akhir ini dengan penelitian terdahulu oleh Maya Nur Ainisari. Penulis mengganti kalimat ini dengan bahasanya sebenarnya sudah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun perbedaan antara karya tulis penulis ini dengan penulis sebelumnya adalah ini, misalnya, daripada kalimat yang ditulis oleh penulis ini. Karena pembaca akan bingung maksudnya apa nih? Apakah penulis dalam karya tulisnya cuma membandingkan antara penulisan karya tulis ini dengan karya tulis sebelumnya, atau penulis sesuai judulnya meninjau penerapan tax holiday terhadap PMK terbaru. Lanjut, Kak. Terkait dengan rumusan masalah, seharusnya di bagian BCD penulis menuliskan ini tax holiday yang dimaksudkan berdasarkan PMK berapa, karena di latar belakang tadi ada 2 PMK yang penulis sebutkan. Akan lebih baik lagi kalau misalkan diperinci tax holiday berdasarkan PMK yang terbaru, PMK sekian. Lanjut. Ujian penelitian. Nah, di sini metode penelitiannya penulis kurang menjabarkan. Seharusnya akan lebih baik lagi kalau misalkan penulis menjelaskan melalui subbab yang terpecah gitu, yaitu desain penelitiannya, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Di sini desain penelitiannya dibilang sama penulisnya adalah metode kualitatif. Menurut kami itu merupakan metode yang sudah tepat. Kemudian jenis datanya, si penulis tidak menjabarkan nih jenis data yang dia butuhkan, apakah cukup data primer saja, apakah dia juga butuh data sekunder, misalnya dari observasi, dan sebagainya. Dan tidak ada penjelasan mengenai teknik pengumpulan datanya. Apakah penulis melakukan wawancara kah, ataukah penulis melakukan survei, dan sebagainya. Itu tidak ada penjelasan oleh penulis. Bisa. Ini kesalahan minor terkait dengan penulisan tabelnya, karena tidak konsisten. Yang tabel di awal tadi dia sesuai dengan apa sih namanya subbabnya 1.5, tapi yang di sini dia bilang tabelnya 1.1, jadi tidak konsisten dengan penulisan tabel yang sebelumnya.
terkait dengan daftar pustaka, menurut kami sudah cukup baik penulisan daftar pustakanya, sudah menggunakan style yang konsisten, yaitu apa, dan semua yang disebutkan di teks sudah dimasukkan dalam daftar pustaka. Begitupun yang tercantum dalam daftar pustaka juga sudah ada di dalam teksnya. Sekian Pak, mohon koreksinya. Terima kasih. Terima kasih. Karena kita berkejaran dengan waktu, monggo kelompok 2, silakan presentasinya. Kelompok 2, Amelia, Pandu, Nareswara, Rizky Dia, Andreola, Frans Wijaya, Julia, Fikar. Monggo siapa yang mau share screen? Lalu, kelompok 2? Iya Pak, sebentar ya Pak, mau share screen dulu. Sambil nungguin kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 4, hasilnya tadi, tolong di-share ke WA saya, kasih nama timnya, takutnya nanti namanya hilang karena ini ada di Zoom namanya. Silakan kasih nama timnya, nanti share ke WA saya. Setelah selesai, nggak usah, kalau sekarang langsung di-share juga boleh, silakan. Silakan yang presentasi di kelompok 2. Baik Pak, izin Pak dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi tentang proposal ini. Langsung saja Pak, ini menurut diskusi kelompok kami, dari judul ini terdapat multitafsir Pak. Dikatakan judulnya itu tinjauan pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, atas pengadaan barang bendahara ini menimbulkan multitafsir gitu Pak. Mungkin si penulisnya ini kurang tepat dalam memilih kata untuk judul. Mungkin seharusnya seperti atas pengadaan barang oleh bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut kelompok kami seperti itu Pak. Next. Lalu di bagian latar belakang, yang kalimat pertama dikatakan realisasi APBN yang tiap tahun selalu meningkat secara tidak langsung, porsi belanja pemerintah juga ikut meningkat. Nah, di sini dikatakan realisasi APBN setiap tahun itu selalu meningkat. Nah, tetapi tidak disertai dengan dan secara tidak langsung porsi belanja pemerintah juga ikut meningkat. Itu juga tidak disertai data dan tidak dijelaskan bagaimana hubungan antara realisasi APBN dengan porsi belanja pemerintah, sehingga sama-sama meningkat itu atas dasar apa dikatakan seperti itu. Jadi penulis hanya menuliskan opini pribadinya saja. Lalu yang kedua, dengan meningkatnya porsi belanja oleh pemerintah melalui satuan kerja masing-masing, tidak heran jika bendahara pengeluaran sebagai pihak yang bertanggung jawab transaksi dengan pihak rekanan atau pihak ketiga. Nah, dalam kalimat ini itu meskipun porsi belanja itu meningkat, bendahara pemerintah ini tuh selalu bertransaksi dengan pihak ketiga. Jadi kayak kurang nyambung gitu Pak kalau menurut kelompok kami. Karena dengan meningkatnya porsi belanja, terus lalu bendahara itu seringkali bertransaksi dengan rekanan pihak ketiga. Padahal porsi belanja meningkat atau enggak pun, ya mereka emang selalu bertransaksi dengan pihak rekanan atau pihak ketiga, seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada kesalahan minor, salah ketik timbullah ini harusnya memakai spasi. Lalu ini, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Nah, tugas utama bendahara sebagai pengelola keuangan instansi sudah cukup berat. Nah, di sini tuh nggak ada referensi, sumber, atau indikator yang menyatakan bahwa tugas utama bendahara itu berat. Jadi nggak ada indikator pasti yang menjelaskan kenapa sih kok tugasnya itu menjadi
berat. Lalu pada kalimat terakhir yang bukan naik ke atas masih di atas. Nah, di paragraf yang tadi, terus di kalimat yang terakhir dikatakan ada kemungkinan kekeliruan bendahara dalam memungut pajak atas banyak transaksi pengadaan barang yang menyebabkan kurangnya jumlah penerimaan pajak PPh pasal 22. Nah, di sini itu tidak dijelaskan bagaimana hubungan dan sebab akibat kekeliruan bendahara itu bisa mengurangi jumlah penerimaan PPh pasal 22. Jadi tidak dijelaskan oleh penulis, cuman hanya dia mengatakan demikian tanpa adanya data, tanpa adanya referensi atau sumber yang jelas. Ini juga termasuk opini pribadi penulis. Lalu selanjutnya, di kalimat terakhir bagian latar belakang, penulis menyebutkan penelitian inilah yang membuat penulis ingin mengembangkan penelitian untuk melakukan pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, maksudnya penelitian inilah itu kan penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Nah, menurut kelompok kami, alasan yang dibuat penulis untuk melakukan penelitian ini tuh jadi karena adanya yang diteliti di kotanya, tetapi seperti penulis ini karena setelah membaca penelitian terdahulu, jadi kayak kesannya kayak, oh ini aku coba ini kalau di kotaku kayak gimana. Jadi kayak alasannya itu karena dia membaca penelitian yang terdahulu, bukan karena adanya suatu masalah yang ingin diteliti di kotanya. Nah, lalu selanjutnya pada pertanyaan penelitian kedua. Pertanyaan penelitian poin kedua ini, apakah penyetoran dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan dilakukan dengan tepat? Menurut kelompok kami, dalam kalimat tanyanya menggunakan apakah itu jawabannya cuman tidak. Jadi menurut kami kayak kurang tepat gitu Pak. Harusnya bagaimana penyetoran dan pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilakukan dengan tepat. Nah, terus tepatnya ini tuh juga tidak ada indikator yang jelas seperti apakah penyetoran dan pelaporan itu telah dilakukan dengan tepat, itu indikator tepatnya itu. Lalu selanjutnya terdapat pada metode penelitian yang poin ketiga, prosedur penelitian. Pada kalimat pertama itu dikatakan melakukan survei terlebih dahulu pada objek penelitian. Apakah dimungkinkan untuk dilakukan penelitian? Nah, kalimat ini tuh sedikit ambigu karena melakukan survei terlebih dahulu, apakah dimungkinkan untuk dilakukan penelitian? Nah, maksudnya berarti kalau misal surveinya tidak dimungkinkan untuk dilakukan penelitian, berarti kayak kurang tepat gitu, Pak, prosedur penelitian yang dijelaskan ini, melakukan survei itu. Terus harusnya itu tidak masuk ke prosedur. Lalu kalimat terakhir, pemungutan PPh pasal 22 apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Nah, pada saat itu tahun kapankah sama penulis itu tidak diberikan itu ketentuan yang mana. Tahunnya tidak disebutkan sehingga menimbulkan ambiguitas. Lalu yang terakhir, diskusi dari kelompok kami ini adalah bagian daftar pustaka, harusnya buku dan sumber lain itu digabung. Sekian Pak dari kelompok 2. Oke, terima kasih.
nanti tolong dikirim ya ke WA ya. Terakhir, last but not least, kelompok 3, silakan. Izin share screen, Pak. Siap. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah oke. Ya, mungkin bisa dibantu sama Mas Rizal, Abed, Gita, Angel, Clem. Silakan. Malu, malah diam semua ini gimana nih? Ayo. Halo? Mungkin saya mulai dulu aja, Pak, teman-teman. Saya sebenarnya malu-malu nih, Pak. Ya, oke. Mungkin tadi udah dijelasin cukup baik sama kelompok 1, kelompok sebelumnya. Nah, mungkin di sini kelompok 3 menambahkan beberapa sudut pandang lain dari koreksi kelompok 1. Yang pertama dari judul. Nah, menurut kami judul ini tuh kayak kurang, kayak ada kurangnya gitu, Pak. Apakah emang setiap ada fasilitas pengurangan pajak berdasarkan PMK ini tuh bisa disebut tax holiday? Nah, mungkin dari itu dulu masih ambigu menurut kami, Pak. Karena tidak semua yang berkaitan dengan insentif itu dikatakan tax holiday atau tax allowance gitu. Itu mungkin dari judul. Mungkin saja dari daftar isi. Nah, dari daftar isi itu terlihat ini masih salah, masih belum sesuai dengan format yang kalau misalnya ini acuannya UTS kemarin masih belum format UTS. Di sini masih dia jelaskan kayak dia itu nulis KTTA yang bagian awal, jadi masih satu latar belakang salah, masih dibagi menjadi subbab-subbab. Seharusnya ini tuh emang jadi pokoknya poin A, poin B, poin C, bukan subbab masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin untuk latar belakang bisa Abed sama Rizal, silakan. Pada kemana? Nggak ada nih. Ya, halo, bisa didengar suaranya? Oke, next. Ya, Pak. Mau melanjutkan untuk yang latar belakangnya. Yang pertama, menurut kelompok kami, yang paragraf pertama itu kurang relevan dengan topik pembahasannya, Pak. Karena yang mau dibahas kan tentang apa tax holiday pengaruhnya kepada investasi terlalu jauh. Kemudian untuk yang paragraf kedua itu ada yang tulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut kelompok kami harusnya tulisannya kecil. Kemudian untuk yang investasi itu pengertian investasi itu dia sampai dengan kata dari luar negeri itu tidak ada ini apa namanya sumber yang dicantumkannya. Jadi kata siapa tidak ada citasinya. Kemudian pada bagian akhir dari paragraf kedua itu kalimat pendapatan masyarakat yang cenderung rendah membuat masyarakat memiliki sedikit tabungan. Kemudian tabungan yang sedikit ini menyebabkan dana untuk berinvestasi juga rendah. Itu tidak didukung dengan data, lebih cenderung kepada statement atau opini sendiri dari penulis. Lanjut ke paragraf ketiga, itu kesalahannya masih sama. Di situ dia investor asing mempertimbangkan beberapa hal, itu juga nggak dikasih tahu dari siapa yang mengatakan itu pertimbangannya. Kemudian dari penulisan huruf kapitalnya juga untuk PDRB juga menurut kelompok kami harusnya kecil. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya.
Nah, ini bagi beberapa pengusaha, upah minimum merupakan biaya produksi yang dapat mengurangi keuntungan. Nah, itu maaf Pak, sebentar tukang donat lewat. Ya, yang bagi beberapa pengusaha, upah minimum merupakan biaya produksi yang dapat mengurangi keuntungan itu, penulis seperti sudah melakukan survei Pak di situ. Padahal seharusnya di latar belakang ini kan belum. Nah, secara keseluruhannya Pak, di yang bagian bawah ini sebenarnya terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Karena di situ tadi kan yang dibahas tentang pengaruh tax holiday terhadap investasi asing, tapi yang dibahas oleh penulis itu seperti yang tertulis di rumusan masalah itu malah lebih fokus kepada perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi nggak relevan sama topik yang mau dibahas. Kemudian juga di rumusan masalah kita menemukan yang penerimaan pajak di Indonesia. Nah itu tapi di latar belakang sama sekali tidak ada membahas tentang penerimaan pajak, bahkan tidak ada menggunakan undang-undang pajak sama sekali. Undang-undang PPh aja nggak ada dipakai sama sekali. Jadi nggak ada bahas pajak, tapi di latar belakang tiba-tiba di rumusan masalah dan di tujuan penelitiannya ada bahas pajak. Jadi menurut kelompok kami di rumusan masalah ini penulis pembahasannya menyimpang dari topik yang dibahas dan sama latar belakang itu tidak selaras gitu Pak. Kemudian sama juga di tujuan penelitiannya itu karena tadi rumusan masalahnya itu tadi salah, jadi di tujuan penelitiannya menurut kelompok kami juga kurang tepat untuk yang C sama yang D itu Pak, poin yang C sama yang D. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Di metode penelitian ini penulis kurang menjabarkan bagaimana metode penelitiannya tadi dilaksanakan Pak. Kayak strategi penelitiannya tadi nggak dicantumin, kemudian teknik pengumpulan datanya juga nggak dicantumin, terus jenis datanya yang digunakan apakah primer atau data sekunder juga nggak dicantumin. Jadi kurang dijabarkan sama penulisnya Pak, menurut kelompok kami. Kemudian di jadwal pelaksanaan itu, untuk yang tabel jadwal pelaksanaannya kurang tepat menurut kelompok kami karena tidak spesifik ketika bulannya itu harusnya kayak ada minggunya gitu Pak. 1, 2, 3, 4 minggu ke berapa. Tapi di penulis langsung kayak 1 bulan jadi kurang spesifik. Kemudian untuk di daftar pustaka sendiri, di daftar pustakanya itu kelompok kami tadi yang pertama dia tadi ada bahas tentang pajak tapi nggak ada sama sekali pakai tentang UU perpajakan. Kemudian penulisan dari penggunaan webnya salah. Kemudian dari stylenya itu kalau menurut kelompok kami tadi dibahas tapi itu sepertinya belum tertulis. Nah itu kan harusnya apa tapi bentuknya itu harusnya menjorok Pak kalau apa itu. Terus kemudian dari daftar pustaka ini tadi ada beberapa yang kayak dari BPS, kemudian dari KBBI itu nggak dimasukkan, tapi di atas tadi ada yang menurut KBBI sama menurut Jadi tapi nggak dimasukkan di daftar pustakanya karena mungkin kelupaan karena penulis nggak membuat citasinya. Itu Pak, menurut dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Berarti sudah semua presentasi. Terima kasih, keren. Memang di awal-awal diskusinya agak macet di semua tim, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa. Teman-teman yang paling tahu kenapa. Tapi dari yang dipresentasikan, saya pikir cukup menarik. Bagaimana teman-teman menyampaikan apa-apa saja yang teman-teman bisa temukan di proses untuk melihat ininya. Karya tulisnya. Sebentar saya share yang punya saya ya.
Oke, yang tax holiday tadi saya sepakat, ada beberapa tim juga. Oh, saya ini belum saya tulis ininya ya, di file yang berbeda. Oke, thank you tadi sudah banyak dibahas, teman-teman keren banget membahasnya. Tadi ada beberapa hal yang saya catat, coba lihat gitu ya. Tadi ada yang bilang ini tinjauan dan pengaruh gitu, hal yang berbeda gitu ya. Tinjauan tuh termasuk analisis atau bukan ya? Saya nggak tahu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Kalau bagi saya tinjauan nggak ada masalah sih, tinjauan pengaruh. Tinjauan dari tax holiday kan berarti kalau tinjauan proses pelaksanaannya, kalau pengaruh tax holiday terhadap tax holiday itu apa sih sebetulnya? Tax holiday itu apa? Disebutkan nggak sama penulis tentang apakah tax holiday itu, gitu ya? Saya nggak tahu. Teman-teman tadi nggak membahas sama sekali. Apakah yang disebut tax holiday? Apakah tax holiday itu termaktub dalam investasi asing, akan terkait dengan investasi asing di PMK 130 atau tidak? Itu juga tidak terbahas oleh teman-teman. Terus tadi beberapa hal teman-teman sampaikan, saya sepakat apa yang sudah disampaikan. Nah, penulisan citasi tadi di yang satunya ya, di paper satunya dia tulisnya begini, gini ya, Kasanah 2009 tanpa koma, harusnya ditulis dengan koma. Terus pertanyaannya adalah, apakah ketiga menulis nama diambil dari mana, itu diambil nama depan atau nama belakang? Harusnya kalau misalnya Firman Tatarianto, harusnya ditulis sebagai Tatarianto 2019, bukan Firman 2019. Jadi diambilnya dari Tatarianto 2019, jadi nama belakang. Kalau misalnya dia lebih dari 3 huruf, dia pakai et al. Misalnya ini Fredrika et al. Gitu misalnya. 2000 berapa? 90 mungkin 2020 misalnya gitu. Kalau itu 3 orang yang menulis, nah masalahnya Fredrika nama depan atau nama belakang? Kalau dia nama depan harusnya diganti ini. Let's say contohnya adalah Fredrika nama belakang ya. Jadi misalnya Tatarianto di sini, oh saya tulis nama saya jadi. Jadi biar nggak salah pengertian. Jadi Tatarianto et al. Dan seterusnya. Misalnya ya. Terus ada yang sebetulnya agak menggelitik gitu ya, tadi disebutkan Menteri Keuangan dalam acara serap aspirasi pada tanggal sekian mengatakan begini, maka ada pilihan untuk menanggulangi tidak hanya di Indonesia. Berarti di DTC data ini diambil dari, cerita ini diambil dari DDTC 2020, kita coba lihat DDTC 2020, dan kita tidak menemukan DDTC gitu ya. DDTC tidak disebutkan di situ. Jadi dari mana DDTC 2020 kita tidak ketemu. Fredrika tadi juga kita nggak ketemu. Yang diambil datanya gitu ya. Jadi teman-teman benar, ada beberapa tadi yang sempat menyebutkan bahwa ini tidak sesuai, tapi betul. Terus hal-hal lain tadi juga ada yang menyebutkan PMK 130, efek dari tax holiday dan seterusnya. Saya pikir saya sepakat. Terus terhadap tingkat penanaman modal dan investor asing, sebentar, ternyata ada yang bisa. Ini ya. Oke. Tujuan penelitian tadi juga sudah disebutkan, sepakat. Jadi yang sebetulnya saya mau sampaikan ke teman-teman adalah, oh ya, cara menuliskan begini ini kan sebetulnya kurang tepat ya, karena nanti teman-teman baca, saya ada bagaimana cara menulis citasi kalau diambil dari website, tapi itu pedomannya UGM, jurnal pedoman penulisannya UGM, ada juga penulisannya dari Erlangga, UNER. Nah, masalahnya adalah dari STAN sudah keluar belum? Nanti kalau memang belum keluar dari STAN mungkin bisa menggunakan itu. Tapi sejauh yang saya tahu dari STAN akan segera keluar pedoman penulisannya. Jadi nanti tolong teman-teman perhatikan dengan baik bagaimana pedoman penulisan itu dilakukan. Nah, ini sebagai contoh ini ya. Saya contohin satu yang dari UGM ya. Dari UGM. Mana
Dari UGM ini saya share screen dari UGM. Nah, seperti ini. Nanti pasti dari Stan juga pasti akan menuliskan bagaimana cara menulisnya supaya konsistensi. Ini dari apa? Kalau apa stylenya UGM seperti ini. Seharusnya sama semua, cuma nanti kan pasti akan di-adjust dengan UGM sesuai dengan dia maunya seperti apa. Nah, begitu juga dengan di-adjust dengan dari Stan nanti seperti apa di KTTA-nya. Misalnya ini surat kabar online, jadi Hakim 2016, ini penulis tahun, bulan, tanggal, kalau misalnya di UGM ya. Kalau misalnya buku seperti ini. Nah, yang menarik adalah ketika beliau ini menulis, yang ini nggak jelas, Nuraini ini apa bentuknya, buku apa-apa, ini nggak disebutkan. Nanti teman-teman bisa cek kembali apakah ini benar seperti itu atau tidak. Ya. Itu satu terkait dengan Mandiri 1. Saya lupa. Saya harus, oh ya, belum. Yang kedua, di Mandiri 2, tadi juga cukup menarik pembahasannya. Nah, ini dia Mandiri 2. Tinjauan pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22, pengadaan barang. Ini menarik tadi, teman-teman berdiskusi terkait dengan bagaimana PPh pasal 22. Ini tadi yang saya sampaikan, ketika dia mengulis citasi begini, Ajeng 2019, ini tidak begini menulisnya, kalau misalnya dia ada di depan. Jadi menurut siapa gitu ya, kalau misalnya menulis, harusnya menurut siapa Ajeng 2019. Penulisan seperti ini ketika dia ada posisinya di belakang. Dan ini taruh di sini. Ajeng 2019. Tapi kalau dia posisinya di depan, menurut Ajeng 2019 dan seterusnya. Dan ini jangan lupa untuk koma. Nah, gini. Jadi kalau langsung Clifton 2014 gitu ya, jadi nggak tepat. Jadi itu nanti yang harus teman-teman perhatikan. Terus apa lagi? Ini dia. Terus tadi juga disampaikan bagaimana dengan perbandingan dan seterusnya. Yang saya agak bertanya-tanya sebetulnya, teman-teman kenapa tidak mengkritisi ini ya? Ini kan jaraknya jauh banget nih. Emang boleh begini nih? Bukannya ini dekat gini ya? Atau dia dianggap ini hiperbab gitu ya? Bagaimana sih cara penulisannya? Apakah seperti ini? Benar? Saya kok tidak yakin. Enggak, Pak. Kalau soalnya masih satu. Yes. Karena ini bentuknya proposal ya. Bukan digunakan untuk bab. Jadi ini juga nggak dikritisi sama teman-teman. Tujuan penelitian oke. Tadi metodologi penelitian juga tadi sudah disampaikan dengan baik. Dan seterusnya. Nah dia. Nah, ini cara menulisnya juga saya nggak tahu kenapa dia harus miring. Apakah karena diambil dari sana, dari website, jadi terus dia miring, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dicek lagi di standar penulisan di KTTA-nya. Poin yang saya mau sampaikan adalah sebetulnya dari beberapa diskusi yang teman-teman saya ikuti di beberapa rooms, teman-teman cenderung masih stuck dengan mencoba melihat lebih jauh apa sih yang sebetulnya salah, tapi secara umum teman-teman sudah mulai bisa mengidentifikasikan apa yang memang harus dilakukan dalam ketika kita memproses penelitian. Saya sedikit mengulang saja, ketika kita menulis latar belakang, tentunya yang akan kita tulis adalah bagaimana sebuah latar belakang tadi mampu menggambarkan kenapa kita harus melakukan penulisan itu, kenapa hal ini menjadi penting, kasihlah background sedikit misalnya. Nah, misalnya ini ya, yang disepakati tadi, bukan yang disepakati, yang beliau inginkan adalah terkait dengan penulisan pemungutan PPh pasal 22 pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil. Kalau saya jadi beliau, saya akan mencoba memikirkan kenapa yang akan saya tulis adalah di awal adalah terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, tentunya APBN. APBN kan ada pemasukan, ada pengeluaran. Jadi karena meninjau PPh pasal 22, berarti terkait dengan pengeluaran dari APBN. Sepakat mereka, beliau menulis dengan APBN dulu, tadi betul.
Tapi yang harus mulai dibawa dari cerita yang disampaikan adalah bagaimana proses kepatuhannya tadi. Berarti kan bagaimana PPH pasal 22 tadi diimplementasikan di unit tadi. Ketika unit tadi mengimplementasikan PPH pasal 22, apakah sudah benar, bukan tepat? Karena kalau di pajak kita akan ngomongin benar, kewajiban pemenuhan kewajiban dengan benar, bukan tepat ya. Tepat kan tepat sasaran, tapi kan benar bahwa itu dilaporkan dengan benar, masalahnya apa dari proses itu dan seterusnya. Jadi dari latar belakang yang dikembangkan oleh yang kita kembangkan, teman-teman akan bercerita tentang bagaimana sebuah kasus, apa yang penelitian yang bercerita dulu latar belakang ceritanya kenapa ini menjadi penting, tempatnya di mana, areanya mana, terus penelitian sebelumnya apa, sehingga ini membawa sebuah pertanyaan penelitian yang kenapa harus saya lakukan penelitian di area ini, dan seterusnya sampai dengan akhirnya di akhirnya. Itu dari saya terkait dengan hal ini. Itu yang teknisnya. Sekarang yang nonverbal, yang non teknisnya, bukan nonverbal, non teknisnya. Sebentar. Ini kita jam 13.00. Saya masih punya waktu berapa menit. Yang non teknisnya, sebelum saya buka pertanyaannya, terus terang saya agak kecewa gini. Bukan kecewa banget sih, kecewa dikit. Teman-teman seperti kohesi di antara bagaimana teman-teman berdiskusi di antara teman-teman sendiri. Harapan saya salah. Teman-teman ketika berdiskusi dengan teman-teman sendiri itu seperti ada jarak sehingga saya nggak tahu kenapa teman-teman kurang masuk dengan berdiskusi. Diskusi itu akan terjadi kapanpun, dimanapun, mau teman-teman kerja, mau teman-teman sekolah, mau teman ngapain pun itu akan ada diskusi. Nah, diskusi itu ada proses untuk saling melengkapi, saling bertukar pikiran, saling bekerja sama dalam konteks diskusi. Kita teman-teman pasti akan jadi calon PNS, insya Allah. Sebagai PNS, teman-teman tidak bisa bekerja sendiri, teman-teman akan bekerja sebagai tim. Tim tidak bisa kita pilih, tim akan bekerja dengan siapapun. Kita nggak bisa memilih tim itu pasti harus dengan teman-teman yang saya sukai saja. Teman-teman pasti akan mutasi, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, teman-teman akan bergerak dari satu bidang ke bidang yang lain. Begitu juga ketika teman-teman memilih resign dan masuk ke dunia swasta, sama. Akan bekerja dalam tim, bekerja sama dalam sebuah komunitas, bekerja sama dalam sebuah tim yang kecil maupun yang besar. Nah, ketika teman-teman bekerja dalam sebuah tim yang kecil maupun yang besar, teman-teman harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik, bertukar pikiran, bekerja sama. Simple as that. Yang kedua, ketika misalnya teman-teman harus siapa yang akan presentasi, semua akan ngambil hold posisi. Itu tipikal kita banget tuh. Itu aja lah, itu aja. Siapa yang terjebak, itulah yang harus presentasi. Gitu-gitu. Come on, kita nggak bisa seperti itu selamanya. Jadi teman-teman, harapan saya nanti ke depannya, di pelajaran yang lain, mungkin di mata kuliah lain lebih aktif gitu, maksudnya berdiskusilah, bertukar pikiran lebih aktif, karena disinilah tempat kita berlatih sama-sama untuk bertukar pikiran, berlatih bersama-sama untuk berdiskusi. Dan saya yakin berdasarkan pengalaman sih, itu sangat berguna. Karena nanti suatu saat kita akan berdiskusi dengan orang yang orangnya keras banget, keras kepala sekali, dia tidak mau menerima apapun yang kita omongkan gitu. Ternyata masalahnya bukan apa yang kita kasih tahu kan, tapi bagaimana kita memberitahukan. Itu ternyata jadi masalah. Gitu. Dan itu terjadi di mana-mana. Misalnya kita memberitahukan tentang sesuatu yang kebenaran gitu, misalnya bahwa PPH pasal 22 itu begini loh mekanismenya. Itu kita sudah kasih tahu dengan benar bahwa begini mekanismenya. Ternyata dia tidak mau terima bahwa ini ya begini pokoknya. Gitu. Nah, ternyata masalahnya bukan benarnya, tapi ternyata masalahnya adalah bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita berdiskusi untuk menyampaikan dalam sebuah forum atau sebuah rapat tersebut, atau dalam konteks ini dalam sebuah grup tadi sebetulnya. Itu yang sebetulnya saya lihatnya tadi di diskusinya teman-teman. Ada satu tim yang bagus, yang sempat berdiskusi dengan bagus, tapi di beberapa tim yang lain sepertinya saling tunggu, saling menikmati siapa yang terjebak di antara ini. Kenapa saya tahu? Karena saya selalu melakukan itu, gitu loh. Saya dulu sering melakukan itu, iseng. Oke, saya kalau ingin bertanya, silakan bertanya. Kita harusnya kita selesai dalam jam 1:10, tapi jika memang ada yang bertanya, silakan. Saya akan happy to answer apapun pertanyaannya.
Silakan, teman-teman. Oh ya, terkait dengan nilai, don't worry, saya sudah mulai inputin data ke sistemnya STAN. Hopefully berdasarkan surat yang dari STAN katanya akan dipublish ke teman-teman tanggal 14. Jadi semoga sebelum tanggal 14 saya sudah selesai. Kayaknya sih hari ini saya selesai. Terus seberapa jauh nilainya? Insya Allah nilainya baik-baik saja semua. Jadi teman-teman cuma 25% TS, 25% UAS, sama 50% kegiatan aktivitas. Jadi aktivitasnya sangat membantu ya, 50%. Jadi saya pikir nggak ada masalah sih sebetulnya. 25% di UAS pun saya pikir hasilnya teman-teman cukup bagus. Jadi beberapa yang saya lihat hasilnya cukup bagus di kelas ini. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siap, Mas. Saya masih bingung, Pak. Kalau misalnya saya bikin tabel gitu, Pak. Bikin tabel, misal tabel kayak APBN lah, Pak. Kata-kata. Nah, itu kan di atasnya dikasih judul nama tabelnya, di bawahnya kasih source. Nah, kalau misalnya udah sampai di halaman paling bawah nih, Pak, terus tabelnya itu kepotong, itu nggak apa-apa atau harus di-enter, Pak, biar satu halaman? Kalau saya menulis, itu estetika sebetulnya. Estetikanya harusnya di halaman sama tabel itu ada. Nah, yang jadi masalah adalah kalau tabelnya panjang sampai beberapa halaman. Nah, itu jadi masalah kan? Iya. Kalau saya tabelnya panjang dan jadi beberapa halaman, saya akan memindahkan tabel itu jadi appendix. Jadi perpotongan tabel per halamannya jadi tidak terlalu terlihat. Tapi nanti tinggal bilang, tabel ini akan dipresentasikan dalam appendix 1 misalnya. Nah, ketika nanti di halamannya, di appendix-nya, itu nanti ya tabel, judul tabel kan ada, judul tabel ini akan dibawa ke halaman berikutnya. Jadi tabel ini nggak hilang. Jadi tabel A dengan judul ini sampai 1, nah di sebelah sini juga judul tabel. Nah, tabel ini nanti lanjutan, dalam kurung lanjutan, tabel sekian-sekian lanjutan, gitu dan seterusnya sampai ke belakang pun boleh, sampai 10 halaman terserah. Tapi kalau halaman ini, tabel ini berlanjut berhalaman-halaman di badan, di bodinya, itu jelek, secara estetika jelek, nggak boleh seperti itu. Jadi referlah ke appendix 1 misalnya, yang menyatakan source tabel ini tadi. Itu sih Mas Zaki. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke semua? Oke, kalau ya Frans, ada mau ditanya Mas Frans? Sudah Pak, sudah aman. Foto-foto keluar. Thank you Mas semua, teman-teman, Mas, Mbak, atas kehadirannya di kuliah sekarang. Saya kembali minta maaf karena kita harus memindahkan kuliah kita di hari Sabtu. Mungkin teman-teman ada banyak yang harus dilakukan di hari Sabtu. Saya mohon maaf sekali untuk itu. Ya, terus terang karena beberapa hal yang saya tidak bisa hindari di minggu ini. Hopefully minggu depan saya tidak ada masalah, jadi saya akan ada di hari Kamis sesuai dengan jadwal. Terus yang kedua, saya lagi-lagi minta teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, karena saya lihat ada beberapa di dekat saya sendiri ada beberapa yang sakit terkait dengan ini, jadi tolong jaga kesehatan, pakai masker dan seterusnya itu. Itu bukan sesuatu yang memang memberatkan, tapi coba aja lah pakai masker seluruh. Nggak terlalu susah amat, kita tinggal pakai masker doang. Itu. Terus tolong nanti semua dokumen yang tadi dipresentasikan tolong di-share ke saya melalui WA, nanti jadi dokumen saya di aktivitas. Oke, itu saja untuk minggu ini. Untuk minggu depan kita akan mulai diskusi terkait dengan analisis bagaimana terkait dengan materi terkait bagaimana melakukan analisis kualitatif. Ini menjadi sangat menarik karena bagaimana kita menstratifikasi, menggolongkan, melihat pattern dari data-data kualitatif yang kita kumpulkan, misalnya dari wawancara, in-depth interview, dan lain-lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan minggu ini. Terima kasih atas kehadirannya.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Have a nice weekend. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang.